Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elina Nur Khalifah, NIM 20103011125. Di video ini saya akan menjelaskan mekanisme pembentukan urin. Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa program ekskresi manusia adalah ginjal. Manusia memiliki dua ginjal yang berada di belakang atau posterior dari tubuh, lebih tepatnya pada bagian posterior dari rongga abdominal atau rongga perut. Ginjal ini bentuknya seperti kacang dan panjangnya 10-12 cm. Proses pembentukan urin ini dimulai dari filtrasi atau penyaringan darah yang kemudian menjadi filtrat. Kemudian diproses sedemikian rupa hingga menghasilkan urin yang akan dieskresikan keluar tubuh. Berarti di sini terdapat pembuluh darah yang menyuplai darah ke ginjal. Pembuluh darah ini disebut dengan arteri renalis yang merupakan percabangan dari aorta atau pembuluh arteri utama. Dan di sini juga terdapat pembuluh darah vena renalis yang membawa darah hasil filtrasi meninggalkan ginjal untuk kembali ke jantung. Vena renalis ini merupakan percabangan dari vena utama yang membawa darah di bagian posterior tubuh. Ginjal ini memiliki 3 struktur utama. Yang pertama korteks atau bagian luar, kemudian ada medula yaitu bagian dalam. Kemudian medula ini akan terhubung pada rongga ginjal yang disebut dengan pelvis renal. Jadi, urin tersebut dibentuk di korteks dan medula, kemudian masuk ke rongga ginjal lalu disalurkan ke ureter, kemudian akan bermuara di kandung kemih yang akan dikeluarkan melalui uretra. Di korteks dan medula ini terdapat struktur yang disebut nefron, yang merupakan satuan fungsional dari ginjal manusia yang menjalankan proses pembentukan urin. Nefron di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama, nefron kortikal yang memiliki lengkungan Henle yang pendek. Kemudian yang kedua, nefron juxtamedularis yang memiliki lengkungan Henle yang panjang. Di nefron terdapat pembuluh darah arteri renalis. Percabangannya yaitu arteriola efferent yang fungsinya menyuplai darah ke nefron untuk menjalankan pembentukan urin. Arteriola efferent akan bercabang membentuk struktur yang disebut kapiler atau glomerulus. Glomerulus ini diselubungi oleh kapsul Bowman. Kemudian glomerulus keluar dari kapsul Bowman yang disebut dengan arteriola efferent. Arteriola efferent bercabang mengelilingi lengkung Henle disebut kapiler peritubular yang kemudian akan menurun lagi membentuk kapiler yang kecil yang mengelilingi lengkung Henle disebut vasa recta. Kemudian mengalir dari vasa recta menuju vena renalis sehingga darah keluar dari ginjal menuju vena cava posterior. Setelah kapsul Bowman, kemudian ada tubulus contortus proximal yang kemudian membentuk saluran memanjang yang menurun dan menaik yang disebut lengkung Henle. Kemudian lengkung Henle yang naik akan tersambung pada tubulus contortus distal yang kemudian akan terhubung pada saluran pengumpul yang disebut ductus collectivus. Di ujung saluran pengumpul terdapat pelvis renal dan urin yang sudah terbentuk akan disalurkan ke ureter, lalu kandung kemih dan dikeluarkan oleh uretra. Jadi proses pembentukan urin ini terjadi melalui 3 proses. Yang pertama filtrasi yang terjadi di glomerulus dan corpus Bowman. Kemudian yang kedua reabsorpsi yang terjadi di tubulus contortus proximal dan lengkung Henle. Dan yang ketiga augmentasi yang terjadi di tubulus contortus distal.
Sistem reproduksi pada wanita ini yang pertama eksternal atau bagian luar. Ini terbagi menjadi dua, yaitu kolitoris yang merupakan salah satu titik kerangsangan seksual yang paling sensitif karena mengandung banyak ujung saraf. Kemudian terdapat dua labia yang terbagi menjadi labium minor dan labium mayor. Kedua set labia ini mengelilingi lubang vagina. Kemudian sistem reproduksi pada wanita internal atau bagian dalam. Yang pertama ovarium yang fungsinya untuk menghasilkan ovum yang disebut ovulasi. Ovarium juga dikenal dengan gonad betina. Jumlahnya sepasang, kanan dan kiri. Bentuknya seperti kacang almond. Terdapat struktur kantong kecil yang disebut folikel. Dalamnya ada ovum yang belum matang, dikenal oosit yang sudah dibawa sejak lahir oleh wanita. Folikel jumlahnya sangat banyak, kurang lebih 400.000, berkurang seiring bertumbuhnya usia. Kemudian ada oviduk atau tuba falopi. Ovum setelah ovulasi akan meninggalkan ovarium menuju oviduk untuk menunggu sperma. Kemudian terjadi fertilisasi atau melebur. Sperma dan ovum ini akan menghasilkan zigot. Kemudian tumbuh menjadi janin pada rahim. Nah, rahim ini merupakan organ tebal yang berotot, dapat menggembung selama masa kehamilan, yang menampung janin sekitar 4 kg. Lapisan pada rahim paling dalam ini disebut endometrium. Ini kaya akan pembuluh darah. Jika menstruasi akan meluruh atau disebut proses meluruhnya lapisan endometrium karena ovum tidak dibuahi. Kemudian ada mulut rahim atau serviks, dan yang terakhir vagina, yang merupakan bagian berotot tetapi elastis atau tempat masuknya penis dan tempat awal masuknya sperma, dan fungsinya jalur keluar janin. Vagina dilindungi oleh dua set labia dan terdapat selaput tipis yang merupakan selaput darah atau himen. Selaput ini akan bisa tipis dan bisa pecah saat gairah seksual muncul, maka akan menginduksi kelenjar vestibular yang berada di dekat vagina untuk mengeluarkan pelumas berupa lendir. Sistem reproduksi pada pria yang pertama skortum atau kantung pembungkus testis. Skortum ini dapat mengerut dan mengendur karena ada otot polos atau otot dartos dan dapat mengatur suhu bagi testis. Testis ini berjumlah sepasang. Testis yang berperan sangat penting untuk menghasilkan sperma. Sperma ini dibentuk di tubulus seminiferus. Kemudian juga menghasilkan hormon estrogen yang berupa sel Sertoli dan hormon testosteron yang merupakan sel ledi. Ini akan dimatangkan di tempat pematangan sperma dan penyimpanan sperma pertama atau disebut epididymis. Setelah matang, menuju saluran ke-1, kemudian vas deferens, kemudian menuju vesikel seminalis atau dikasih nutrisi sehingga menghasilkan getah segmen berwarna putih. Kemudian menuju kelenjar prostat atau tempat bertemunya saluran sperma dengan saluran urin. Kemudian menuju kelenjar Koper atau menghasilkan getah basah bagi sperma. Kemudian menuju ke penis. Di penis ini terdapat jaringan erektil yang bisa membuat penis berkontraksi maupun berelaksasi. Sekian penjelasan dari saya.
Ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.